Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang kualitas penduduk. Yuk disimak baik-baik. Bagaimana menentukan kualitas penduduk suatu negara? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kualitas penduduk, yuk kenalan dengan istilah IPM. Apa itu IPM? IPM adalah singkatan dari Indeks Pembangunan Manusia. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Program atau UNDP pada tahun 90 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Apa itu IPM? IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar. Yang pertama, umur panjang dan hidup sehat. Yang kedua, pengetahuan. Dan yang ketiga, standar hidup layak. Apa manfaat IPM? IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia secara umum. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentu dana alokasi umum. Yuk kita bahas satu persatu agar dapat dengan mudah menentukan kualitas hidup di suatu negara atau wilayah. Dimensi yang pertama adalah umur panjang dan hidup sehat. Kesehatan berupa umur panjang dan hidup sehat, namun indikator yang diukur adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah rata-rata estimasi lamanya tahun yang dilalui oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung melalui pendekatan tidak langsung, yaitu dengan menggunakan pendekatan data angka lahir hidup dan angka masih hidup. Dimensi yang kedua adalah pengetahuan. Indikator yang diukur adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perhitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas, di mana diasumsikan seseorang yang telah berumur 25 tahun, maka proses pendidikannya telah berakhir. Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Perhitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 7 tahun ke atas karena adanya kebijakan program wajib belajar untuk usia tersebut. Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun. Dimensi ketiga adalah standar hidup layak, yaitu indikator yang digunakan adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Kebutuhan hidup layak adalah standar kebutuhan seorang bekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam waktu 1 bulan. KHL juga menjadi dasar dalam penetapan upah minimum regional maupun provinsi. Pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian KHL, terdapat 7 komponen KHL, yaitu makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta rekreasi dan tabungan. Ketujuh komponen tersebut mencakup 60 item atau jenis kebutuhan yang dijadikan dasar perhitungan nilai KHL. Sebelum menetapkan upah minimum provinsi atau regional, Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi akan melakukan survei kebutuhan hidup layak. Survei ini dilakukan setiap 5 tahun sekali. Ada 60 komponen KHL yang bisa dirinci dari kebutuhan hidup layak di setiap kota. Lalu, bagaimana dengan IPM Indonesia?
Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2019, indeks pembangunan manusia di Indonesia mencapai 71,92. Angka ini meningkat 0,53 poin atau tumbuh sebesar 0,74% dibandingkan tahun 2018. Jika dilihat dari pengelompokan nilai IPM, Indonesia masuk kategori kelompok tinggi. Bayi yang lahir pada tahun 2019 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,34 tahun. Lebih lama, 0,14 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2019 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,95 tahun, hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang diploma 1. Lebih lama, 0,04 tahun dibandingkan dengan yang berumur sama pada tahun 2018. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,34 tahun, hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang kelas 9, lebih lama 0,17 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar 11,30 juta rupiah per tahun, meningkat Rp240.000 dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya. Jadi, dapat kita simpulkan apabila indeks pembangunan manusia suatu negara naik, maka pembangunan kualitas manusia atau masyarakatnya juga mengalami kenaikan. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.